Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum kita mulai belajar, coba diatur dulu posisi duduknya, jangan miring-miring seperti ini, coba biar kalian lebih nyaman ya. Kelompok 1, udah siap duduknya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 5. Mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas, silakan maju ke depan sini. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bilal. Silakan kembali ke tempat. Sebelum mulai belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan Firzana maju ke depan. Yang lainnya posisi sikap sempurna, silakan. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Oke, Kiandra. Ada yang tahu kabar Kiandra kenapa tidak masuk? Sakit. Oke. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan ya, agar tidak mudah sakit ya, biar bisa masuk tiap hari dan tidak ketinggalan pelajaran. Oke ya. Sebelum memulai, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Setuju? Setuju ya. Oke, kita senam otak dulu, ice breaking. Silakan ke posisinya. Ayo. Kita akan belajar tentang coding ya, materi berpikir komputasional. Kalian akan belajar bagaimana sih berpikir komputasional, banyak manfaatnya di kehidupan sehari-hari ya. Ibu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kalian ya. Jadi mohon ketika Bu Dia sedang menjelaskan, kalian mendengarkan dengan baik ya, tidak bercanda ya, agar kalian bisa fokus dan bisa paham materi yang Bu Dia sampaikan hari ini ya. Paham ya? Materi kali ini yaitu berpikir komputasional ya. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Bagaimana menerapkannya? Bagaimana manfaatnya ya? Ibu harap nanti kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kalian ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu dan memahami berpikir komputasional ya. Baik, sebelum Bu Dia memulai, mohon perhatikan video pembelajaran berikut ini. Yang tidak jelas bisa bertanya kembali ke Bu Guru ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Bagaimana berpikir komputasional terjadi di kehidupan sehari-hari? Ya.
Tadi dimulai dari kita bangun tidur. Ya, kita gosok gigi. Pertama-tama apa sih yang kita ambil? Sikat gigi atau airnya dulu? Jadi kalian tahu urutannya, berarti kalian sudah berpikir komputasional. Coba kelompok 1, ada lagi? Yang lainnya yang sudah kamu terapkan di kehidupan sehari-hari? Merapikan buku. Oke, apa yang kamu lakukan pertama kali? Memasukkan buku yang Ya. tidak dipakai ke dalam tempat penyimpanan buku. Ya, tempat penyimpanan buku. Lalu buku yang dipakai ditaruh di mana? Ditaruh dalam tas. Ditaruh dalam tas. Ada lagi mungkin kelompok 2? Makasih Lang ya. Ketika kamu berangkat dari rumah ke sekolah? Berjalan kan. Ya, berjalan. Jadi berjalan ke arah yang mana? Ke arah yang rumit atau ke arah yang mudah? Mudah. Mudah ya. Berarti kamu sudah menerapkan berpikir komputasional. Oke, makasih Bilal. Oke, bagaimana kelompok 3? Siapa yang mau bercerita? Membeli minyak. Disuruh ibu kamu membeli minyak. Apa yang pertama-tama dilakukan? Mengambil barang yang paling dekat dengan pintu masuk. Misalnya minyak goreng, ya disuruh ibunya beli minyak goreng. Oke, ya terima kasih Arsya. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah sudah? Ayo silakan. Mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas. Ketika kamu mengerjakan tugas, apa yang kamu lakukan pertama kali? Mengambil pensil dan mengambil buku. Terus Lalu menulis. Menulis yang diperintahkan, terus setelah ditulis lalu dijawab ya. Setelah dijawab diapain? Dimasukkan ke dalam tas lagi. Sebelum dimasukkan, hasil pekerjaan kamu diapain? Dilihat dulu supaya benar. Ya, di cross check dulu ya, benar atau salah. Lalu setelah itu bukunya Masukkan ke dalam dimasukkan. tas. Oke, terima kasih Saki. Selanjutnya kelompok 5. Mengangkat jemuran. Ketika keadaan bagaimana kamu mengangkat jemuran? Ketika lagi mau hujan. Ketika mau hujan, ada lagi selain itu? Ketika bajunya sudah Kering. berarti ada berbagai kemungkinan ya ketika baju itu diangkat ya. Oke, sekarang Budia tanya, tahap-tahap apa sih ketika kamu mengangkat cucian ya? Iya. Ya, mengangkat cucian ketika mau turun hujan. Apa langkah-langkahnya? Ngambil tempat buat naruh baju. Oke, pertama menyiapkan tempat dulu ya. Sandy, Rifki bilang menyediakan tempat dulu, tempat baju kering yang bersih ya, untuk baju bersih. Ya. Oke, yang kedua Menaruh jemuran di dalam. menaruh baju yang sudah kering, Di ya kan? tempat. Ya, oke. Menaruh baju yang sudah kering ke dalam tempat. Lalu setelah itu Dibawa masuk. ya dimasukkan ke dalam rumah, ke tempat yang bersih ya. Oke, baik. Terima kasih Rifki ya. Masih ingat tadi 4 pilar atau 4 prinsip utama dalam berpikir komputasional? Yang pertama apa? Dekomposisi. Jadi memecah-mecah bagian menjadi kecil agar lebih mudah diselesaikan. Siapa yang kedua? Siapa yang tahu? Oke, good. Pengenalan pola ya berupa gambar-gambar sehingga kamu bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Yang ketiga, siapa yang tahu? Abstraksi, betul. Jadi begini contohnya misalnya, ketika seseorang mengayuh sepeda. Nah, semuanya itu kan bergerak ya buat kesehatan, buat otot apa? Ya, otot kaki, otot tangan ya. Tapi ada juga yang bekerja di situ. Seperti apa? Sistem rantai pada roda sepeda. Oke, yang keempat. Yang terakhir tadi, betul? Siapa yang tahu, masih ingat? Algoritma. Algoritma bagaimana sih algoritma? Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya, apa sih berpikir komputasional itu? Ya, Budia ingin mengingatkan kembali ya, yaitu metode atau cara berpikir untuk memecahkan masalah yang rumit. Ya, secara apa? Secara logis, ya, efisien dan metodis. Ya, seperti ilmuwan ya, seperti ilmuwan. Selanjutnya nih yang tadi Budia tanyakan. 4 prinsip utama atau 4 pilar dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah
dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, manfaatnya, manfaat kita berpikir komputasional. Ya, oke, kelompok 1. Yang pertama apa? Coba dijawab bersama-sama. Melatih Kemampuan berpikir logis dan terstruktur, ya. Oke, kelompok 2. Apalagi manfaatnya kelompok 2? Membantu sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Oke, yang kelompok 3, silakan manfaatnya membuat menjadi yang lebih baik. Oke, kelompok 4. Tingkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Oke, kelompok 5. Menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Ya, oke. Bagaimana menurut kalian? Menarik nggak? Materi tentang berpikir komputasional, ya. Seringkali terjadi tanpa kita sadari, ya. Kita sudah menerapkan berpikir komputasional, ya. Siapa yang suka games? Ya, Ibu Dia mau ada games, ya. Per kelompok, ya. Dibagi 5 kelompok. Ibu harap kalian bisa bekerja sama dengan baik untuk kita bermain games ini. Mulai dari kelompok 1, silakan, ya. Lalu kelompok 2, ya. Kelompok 3, silakan. Kelompok 4, kelompok 5. Silakan berdiskusi. Oke. Ini yang nanti akan kalian kerjakan, ya, di setiap kelompok. Lalu ada polanya, pola geometri, ya. Di sini yang pertama, ya, sisi sebelah kiri terdapat geometri warna apa nih, Nak? Warna kuning. Yang kedua, yang ketiga, merah. Bangun pertama, bangun apa ini? Lingkaran, ya. Kalian tempatkan pada papannya, ya, paling pojok sebelah kanan bawah, ya. Jadi perhatikan daerah yang diarsir, ya. Sudah mengerti semua? Sudah, ya. Baik, kalau sudah silakan bekerja sama, berdiskusi, ya. Kelompok 4, kelompok 5 sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Yang lainnya perhatikan, ya. Lingkaran merah diletakkan di paling atas di bagian tengah. Persegi diletakkan sebelah kanan paling atas. Segitiga merah diletakkan sebelah kanan barisan yang kedua. Oke, ya. Bulat biru ditempatkan di kolom pertama di kotak ketiga. Persegi biru ditempatkan di kolom ketiga kotak pertama. Segitiga biru terletak di kolom kedua baris ketiga. Lingkaran biru ditaruh di atas pojok kanan. Persegi biru ditempatkan di sebelah kiri. Segitiga warna biru ditempatkan di pojok kiri di bawah. Segi kuning diletakkan di sebelah kiri paling bawah. Segitiga kuning diletakkan di sebelah kanan paling atas. Persegi merah diletakkan di paling kiri di atas. Segitiga merah diletakkan di tengah-tengah paling atas. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dari game logic, ya. Bagaimana? Sudah puas? Bagaimana, sudah puas? Sudah mengerti? Minggu depan akan Ibu coba game logiknya yang lebih rumit lagi. Siap? Dari permainan games logic tadi, bagaimana menurut kalian? Seru, ya. Apa lagi?
Gembira ya, oke. Menurut kalian kedepannya akan disajikan seperti itu lagi? Setuju? Setuju ya. Ibu akan coba cari lagi supaya pembelajarannya lebih menarik. Rafasya, bagaimana Rafasya? Menyenangkan. Kelompok 3? Ya, mendapatkan hal yang baru ya, mendapatkan ilmu yang baru. Oke, bagaimana supaya kita tetap semangat ya? Kita ice breaking lagi. Kesimpulan hari ini ya, kita belajar berpikir komputasional adalah kita mengetahui ada 4 prinsip utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua? Oke, yang ketiga? Yang keempat? Oke, yang keempat algoritma. Kita siap-siap pulang. Silakan bereskan buku-bukunya, tasnya, jangan lupa tempat bekalnya. Oke, silakan dipimpin sama ketua kelas. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bu Ria. Terima kasih Bu Ria. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya Bu. Ya.